Drama rekap suami pengganti episode 64-70. Galvin memberikan ide ke Ariana untuk menggabungkan Ariana Glow dengan Mariela. Ariana setuju dan mengangkat Celine sebagai pick. Namun kesempatan itu Celine gunakan untuk memasarkan produknya sendiri. Sedangkan Sisil memberikan ide ke Ariana untuk menempatkan dirinya di kantor Saka. Selain untuk menambah ilmu, Sisil juga mengawasi Dita dan Saka. Ariana setuju, namun Dita kesal karena dengan adanya Sisil membuat dia tidak leluasa mendekati Saka. Akhirnya Dita memberikan tugas ke Sisil sehingga Sisil tidak sempat mengawasi mereka. Namun saat di kantor Dita mendekati Saka, Saka malah menyambut Dita dengan dingin. Lalu Saka menyuruh Dita untuk mencari dokumen. Mereka kemudian menemukan dokumen di lemari file berupa bukti cek atas nama Anjani. Saka yakin ini pasti ada hubungannya dengan Kusuma, jadi dia menjadikan bukti cek itu sebagai bahan untuk balas dendamnya. Di sisi lain, Sisil mendengar percakapan Dita dan Saka, dan dia melaporkan ke Ariana kalau Dita menawarkan Saka untuk menginap di rumahnya. Ariana kemudian menemui Saka di kantornya. Namun Saka malah memulai pembicaraan mengenai Ariana yang pergi bekerja naik mobil Galvin. Ariana lalu menjelaskan kalau mobil Galvin kebetulan lewat saat mobil Ariana mogok di perjalanan menuju kantor, tapi Saka tidak percaya. Ditambah lagi Galvin datang bersamaan setelah Ariana datang sehingga membuat Saka semakin yakin bahwa Ariana masih ada hubungan dengan Galvin. Sorenya, mobil Ariana belum juga selesai diperbaiki dan membuat Ariana harus pulang dengan taksi. Saat Ariana keluar kantor, turun hujan deras yang membuat dia terjebak dan akhirnya berteduh di pinggir jalan. Saka yang melihat Ariana berteduh segera menghentikan mobilnya di depan Ariana. Saka lalu menanyakan kenapa Ariana tidak bawa mobil. Ariana pun kembali menjelaskan soal mobilnya yang rusak. Saka akhirnya percaya kepada Ariana dan meminta maaf karena sudah salah paham. Sementara itu, Choki dan Celine yang belum mendapatkan bukti tentang pemerkosa Ariana akhirnya mendapat ide untuk mencari CCTV di sekitaran hotel. Mereka lalu menemukan apotek di sekitaran hotel. Saat mereka menunjukkan foto Saka, pegawai apotek mengenali Saka karena beberapa kali Saka membeli obat tidur di sana. Celine dan Choki pun senang karena mendapat bukti baru. Tiba-tiba, ada surat kaleng yang dilempar ke rumah Ariana yang berisi pesan bahwa pengirim surat kaleng itu mempunyai bukti Saka membeli obat tidur di apotek sebelum memerkosa Ariana. Ariana dan Saka kaget. Saka pun mencoba meyakinkan Ariana bahwa itu tidak benar, namun Ariana dengan wajah murka masuk ke dalam mobilnya sambil membawa koper. Saka mencoba menahan, tetapi Ariana bersikeras pergi untuk menenangkan diri karena Ariana sudah sangat kecewa dengan Saka. Ariana pun pergi ke villa untuk acara pemotretan bersama dengan Riri dan Galvin yang mendapat hadiah untuk menginap di villa yang sama. Saka kemudian pergi menemui Celine. Saka mengatakan kalau Ariana pergi gara-gara Celine, tapi Celine justru senang karena dia memang mengharapkan mereka pisah. Saka akhirnya jadi curiga kalau Celine adalah orang di balik teror surat kaleng itu. Saka lalu meminta untuk mengecek ponsel Celine, tapi Celine justru memanipulasi Saka dan menuduh Dita yang ada di balik semua ini. Sementara itu, Ariana kaget karena fotografer pemotretan kali ini adalah Choki. Choki pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Ariana. Choki mendekatkan wajahnya ke wajah Ariana, hingga membuat Ariana mengingat traumanya. Ariana menahan dan mengancam Choki, tapi karena tidak kuat menahan trauma, Ariana jatuh pingsan. Galvin yang melihat itu membantu Ariana dan membawa Ariana ke kamarnya di villa. Galvin kemudian menelepon Saka dan memberitahu Saka kalau Ariana pingsan. Saka pun segera datang menemui Ariana. Sikap Ariana masih dingin kepada Saka, tapi Saka tetap berusaha untuk memperhatikan Ariana karena kondisi Ariana yang masih lemah. Perhatian Saka membuat Ariana bimbang, dan semakin membuat Ariana tidak bisa meragukan perasaannya kepada Saka.
Saka kemudian mendapatkan info bahwa orang yang mengirim pesan misterius ke ponselnya adalah Dava. Saka pun langsung menemui Choki dan mengancam akan menjebloskan Choki ke penjara. Choki pun menyuruh Saka untuk menelepon nomor telepon itu, dan ternyata ada yang mengangkat. Choki lalu bilang kalau nomor itu sudah disalahgunakan. Choki juga mengatakan bahwa perbuatan Saka akan berdampak buruk pada pekerjaan Ariana karena Choki sedang bekerja sama dengan Ariana. Saka yang mengetahui Ariana kerja bareng dengan Choki menyuruh Ariana untuk membatalkan kontrak, namun Ariana tidak bisa membatalkan kontrak kerja begitu saja. Saka lalu mendapatkan bukti CCTV bahwa memang Selin dan Choki yang menjebak Saka di hotel. Ariana dan Yuna kemudian menyelidiki CCTV apotek bersamaan dengan Saka. Mereka melihat bahwa video yang didapatkan Ariana sama persis, namun yang berbeda adalah tanggal pengambilan videonya. Ternyata Choki sudah memodifikasi video itu. Ariana segera menemui Selin. Ariana memecat Selin karena perbuatan Selin sudah kelewatan. Selin pun kesal karena dia kehilangan pekerjaannya, tapi dia bersikap sedikit tenang karena sebentar lagi dia memiliki produk sendiri. Di lain sisi, Selin jadi curiga. Kalau Choki yang memodifikasi video CCTV itu tandanya bukan Saka pelakunya, melainkan Choki. Namun Choki malah meyakinkan Selin untuk menghubungi pengacara Choki jika Selin tidak percaya. Selin dan Choki kemudian menemui Findri yang merupakan saksi kunci pemerkosaan Ariana. Selin memberikan foto Saka serta foto pernikahan Ariana dan Saka kepada Findri. Findri akhirnya berkata jujur kalau dulu dia dibayar oleh Saka untuk tutup mulut. Selin dan Choki saling pandang dengan senyuman yang licik karena mendapat bahan baru. Selin dan Choki pun semakin mulus melakukan rencana mereka. Mereka membuat Findri seolah pengirim pesan misterius selama ini. Saat Ariana mengendarai mobilnya, seorang pengendara motor melempar batu ke mobil Ariana yang berisi pesan mengenai saksi kunci yang disuap oleh Saka. Ariana pun menyimpan surat kaleng itu sendiri tanpa memberi tahu Saka. Di lain tempat, Selin mendengarkan alat penyadap yang dia pasang di kantor Ariana. Ariana ternyata sedang mencari alamat pengirim surat kaleng dari plat nomor motornya. Selin pun buru-buru mengabari Choki dan mengatur rencana selanjutnya. Choki lalu datang ke kantor Ariana untuk meminta maaf, tapi Ariana mengusir Choki. Choki malah semakin mendekati Ariana dan membuat panik atak Ariana kambuh. Gavin yang kebetulan ke kantor Ariana segera memukul Choki, lalu dia menyuruh Ariana untuk berobat ke psikiater. Beberapa hari kemudian Ariana sudah mendapatkan alamat si pengirim surat kaleng. Ariana segera pergi, tapi ternyata alamat itu adalah alamat rumah yang kosong. Ariana kemudian masuk ke dalam rumah yang ternyata tidak dikunci itu. Ariana pun terkejut ketika melihat foto dirinya terpasang di dinding. Tiba-tiba, pintu rumah itu terkunci. Ariana terjebak di rumah kosong tersebut. Di saat yang sama, ada orang yang sedang membakar sampah hingga menimbulkan kebakaran. Ariana panik dan pingsan. Tidak lama, datang Choki yang membantu Ariana dan membawa Ariana ke rumahnya. Ariana kaget saat tersadar dan dirinya ada di sebuah kamar. Ariana pun berusaha mencari jalan keluar untuk kabur dan berusaha membuka pintu dengan jepitan rambutnya. Saat Ariana sudah berhasil membuka pintu, dia melihat Selin dan Choki yang sedang bersama. Ariana menuduh mereka yang sudah bekerja sama untuk menjebak Ariana. Namun Selin meyakinkan bahwa ini bukan ulah Selin. Selin lalu berkata bahwa dialah yang menyelamatkan Ariana dari Choki. Choki kaget mendengar pengakuan Selin yang mengkhianati dirinya. Selin dan Choki pun berdebat dan didengar oleh Ariana. Selin meyakinkan Ariana kalau dirinya benar, dan dia akan menelepon Saka sebagai bukti bahwa Selin yang menolong Ariana dari Choki. Sementara Choki berkata jika Selin melakukan itu, Choki akan membongkar kelakuan Selin, lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan rekap Suami Pengganti minggu depan ya!